Oke, mungkin kita mulai ya. Baik, saya mohon izin saya share screen. Apa sudah terlihat? Kelihatan, Bro. Sudah, Prof. Sudah. Terlihat ya? Sudah, Prof. Oke. Baik. Jadi nama kuliah kita ini Filsafat Sains. Kodenya PPS 702. Ini seharusnya kuliah kelima. Ya, kuliah kelima. Itu temanya sains normal atau normal science. Nah, ini saya tambahkan di belakangnya, dan transformasinya. Saya sendiri, Husin Alatas, dari Departemen Fisika, FMIPA, IPB. Nah, jadi sebelumnya saya harus buat disclaimer ya. Disclaimer pertama, bahwa latar belakang saya adalah fisika teori, dan saya bukan seorang filsuf. Ya, jadi nanti mohon dimaklumi kalau misalnya presentasinya tidak mencerminkan sebagai seorang filosof. Ya. Nah, kemudian juga saya ini terdidik, saya rasa kita semua ya, kita semua terdidik menjadi seorang yang cara berpikirnya itu reduksionis. Cara berpikirnya reduksionis. Nah, tapi dalam 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, saya mencoba untuk menjadi seorang integralis. Nah, apa itu reduksionis, apa itu integralis, nanti kita akan bahas dalam perkuliahan ini. Dan ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang integralis. Kenapa? Karena kalau saya hitung-hitung 27 tahun sekolah, sebetulnya kita diajarkan untuk menjadi seorang yang cara berpikirnya itu reduksionis. Ya, jadi ini tolong ya diingat bahwa saya bukan seorang filsuf ya, tentunya juga yang pengajar lain juga bukan filsuf ya, seperti Prof. Indra, itu background-nya teknologi kelautan. Di sini juga hadir Ibu Melani, beliau juga berlatar belakang sosial, tapi mungkin sosial lebih kental aspek filsafatnya mungkin ya dibandingkan dengan fisika. Ya, jadi mungkin saya akan sedikit mengulang ya apa itu sains, tapi dari perspektif saya sebagai praktisi ya. Jadi saya memposisikan diri sebagai seorang praktisi sains ya. Seorang praktisi sains yang sehari-harinya ya memang dituntut untuk bekerja di bidang sains, khususnya fisika. Maka apa sih pandangan saya terhadap sains tersebut ya, terhadap ilmu pengetahuan yang terstruktur, structured knowledge yang kita sebut sebagai sains. Ya, jadi dalam pandangan saya, sains itu merupakan ikhtiar bersama ya, ikhtiar bersama kita umat manusia untuk mengumpulkan pengetahuan ya, knowledge mengenai fakta dan fenomena alam ya, yang diperoleh melalui tahapan tertentu ya, yaitu yang kita sebut sebagai metode saintifik, dan disusunnya secara terstruktur. Jadi kalau dilihat dalam fisika misalnya, ini mohon maaf kalau saya bicara soal fisika ya, karena memang latar belakang saya fisika, jadi saya rasa lebih tepat saya bicara mengenai fisika. Tapi ini bukan berarti tidak berlaku bagi disiplin keilmuan yang lain. Ya, jadi seperti di fisika yaitu terstruktur ya, mulai ada dari dibangun berdasarkan postulat, kemudian ada hukum, ada teori, kemudian ketat dalam hal logika matematiknya dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah perangkat-perangkat yang menyusun sains yang saya maksud tadi. Tentunya juga ada instrumen lain yaitu observasi dan eksperimen. Nah, disiplin-disiplin lain seperti biologi atau juga di sini
SPL, PSL, dan yang lain sebagainya juga menurut saya hampir sama lah. Juga menggunakan langkah-langkah yang kita sebut sebagai metode saintifik. Nah, kemudian kebenaran sains bersandarkan sepenuhnya pada pembuktian melalui eksperimen atau observasi yang hasilnya dapat diulang. Nah, jadi apa itu kebenaran di dalam sains ya? Kebenaran dalam sains itu kalau ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan antara semua orang untuk memahami sebuah fenomena. Nanti saya akan tunjukkan ya, contohnya misalnya teori gravitasi. Teori gravitasi itu berbeda antara abad ke-17 dengan abad ke-20. Ya, pemahamannya, deskripsinya. Nah, kok kenapa bisa diterima yang yang abad ke-20? Ya, kesepakatan. Kesepakatan itu dapat dari mana? Berdasarkan hasil eksperimen dan observasi. Nah, yang perlu juga dipahami adalah kebenaran deskripsi sains atas fenomena alam bersifat relatif dari waktu ke waktu. Ya, dan ini seiring dengan semakin berkembangnya kemampuan melakukan eksperimen, observasi, dan analisa. Ya, jadi kebenaran deskripsi sains ya atas ini saya menggunakan kata deskripsi ya. Sains itu sebetulnya deskripsi kita terhadap fenomena alam. Jadi buat saya belum tentu deskripsi itu one to one berkorespondensi satu-satu dengan realita ya. Nah, kemudian ini bersifat relatif dari waktu ke waktu seiring dengan semakin berkembangnya kemampuan melakukan eksperimen, observasi, dan analisa. Jadi apa yang orang pahami, apa yang orang deskripsikan abad lalu itu beda dengan sekarang. Nah, saya yang terakhir ini saya senang menggunakan permisalan ini ya, bahwa sains itu dapat dipandang sebagai perbendaharaan huruf yang dikembangkan secara gotong royong oleh banyak orang dalam rangka memahami bahasa alam. Ya, jadi kalau perbendaharaan huruf itu kan apa kita sebutnya kan alfabet ya. Alfabet. Nah, misalnya lah kita ini sekarang baru tahu sampai huruf H misalnya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kita sampai H sudah punya. Ya, kemudian kita ditanya mengenai apa fenomena apalah sebut saja material misalnya. Ya. Kalau begitu A kita sudah tahu, E sudah tahu. Nah, tapi M belum tahu, T belum tahu, I belum tahu, L belum tahu. Nah, perbendaharaan ini terus bertambah ya. Jadi saya bisa memandang sains itu adalah sesuatu yang bottom up, yang dibangun from the scratch dari bawah untuk memahami sebuah fenomena, untuk memberikan deskripsi, memberikan penjelasan. Nah, toolsnya apa? Toolsnya adalah matematik. Nah, ini sekilas sejarah sains, ini seharusnya bagiannya Pak Aceh Hidayat ya. Cuma saya pikir penting juga untuk dimasukkan. Ya. Jadi apa yang kita katakan sebagai sains saat ini, menurut saya akarnya itu ada dari filsafat Yunani ya. Filsafat ini saya sebut saja filsafat Yunani kuno ya. Ada Plato, Aristoteles, Euclid, dan yang lain sebagainya ya. Itu mereka lah yang memberikan warna awal bagi perkembangan filsafat. Ya, filsafat itu apa ya cara orang untuk memahami hakikat sesuatu kayaknya ya. Itulah yang disebut filsafat. Nah, jadi seperti misalnya Aristoteles membahas mengapa benda bergerak. Nah, dia mencoba memahami ya dengan logika dan yang lain sebagainya. Tapi saat itu yang nggak disertai dengan bukti observasi dan yang lain sebagainya. Dan kelak ini, filsafat inilah yang akhirnya menjadi sains. Nah, pada paruh kedua di medieval period ya di abad pertengahan, nah, peradaban Islam itu mulai tumbuh ya. Jadi bisa dicatat sekitar tahun 720
728-an lah gitu ya, apa ya sekitar 728 ketika itu di kekhalifahan Abbasiyah atau Umayyah, saya takut salah ya. Jadi berdiri House of Wisdom, Baitul Hikmah di kota Baghdad. Nah, di sana muncul ini yang namanya Al-Khwarizmi, ya, mulai berpikir konstruktif, ya, mulai berpikir konstruktif bahkan di tahun 900-an Masehi itu Ibnu Al-Haytham ini diakui oleh UNESCO sebagai founder of modern optics, ya. Bahkan beberapa mengklaim dia adalah founders of modern science. Kenapa? Karena Al-Haytham ini memperkenalkan metode saintifik. Nah, tampaknya dalam penelusuran, sependek penelusuran saya, hal ini belum dilakukan oleh peradaban-peradaban sebelumnya. Bukan berarti peradaban sebelumnya tidak ada capaian, ada. Ya, ada capaian yang menghasilkan pengetahuan yang terstruktur, ya seperti tadi yang Yunani, tapi belum memiliki arah yang konvergen. Ya, arah yang konvergen. Nah, konvergensi dari terstrukturnya pengetahuan ini tampaknya diawali oleh Al-Haytham dengan memperkenalkan metode saintifik. Dan di sisi lain, ya, ada Al-Khwarizmi, di mana dia memanfaatkan pengetahuan yang sebelumnya didapat dari peradaban India, ya, peradaban Hindu India mengenai sistem bilangan. Nah, dia kembangkan lebih lanjut sehingga akhirnya melahirkan bentuk aljabar yang kita kenal saat ini, ya, yang kita kenal saat. Ya, konon aljabar ini juga oleh Diophantus dari Yunani juga sudah ada nuansa-nuansa kemunculan aljabar, ya, tapi belum sepronounce yang dilakukan oleh Al-Khwarizmi. Nah, itu sekitar 700 tahun lah ya, mungkin sekitar 500-700 tahun sampai akhirnya sains modern yang bentuknya seperti sekarang ini konon dimulai dapat dinisbatkan pada René Descartes atau Francis Bacon dan yang lain sebagainya. Nah, khususnya René Descartes ini memperkenalkan paham reduksionisme, ya. Nah, yang kemudian paradigma reduksionisme ini dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan besar lainnya, saintis-saintis besar lainnya, dan yang paling kentara memberikan sumbangsih bagi fondasi sains modern itu adalah Isaac Newton, ya, di abad ke-17 saya kira ya, 1600 berapa gitu lahirnya Newton. Dan akhirnya ini menjadi dasar utama perkembangan teknologi. Nah, tapi bukan berarti teknologi tidak ada sebelum sains berkembang. Teknologi itu lebih dulu daripada sains, ya. Ya, karena sebelum orang tahu tentang bagaimana gerak menggelinding dan yang lain sebagainya, orang sudah inventing the wheel, ya, sudah menemukan roda. Itu teknologi, tapi belum tahu fisis di balik pergerakan roda tersebut. Nah, baru ketika Newton hadir dengan Principia matematikanya, segala sesuatu itu mulai terstruktur. Nah, kalau ada pertanyaan, ada sanggahan, ada komen, silahkan ya. Tidak usah menunggu saya bertanya. Ya, jadi perkembangan sains modern itu paling tidak ya, sekurang-kurangnya itu didrive oleh dua hal. Yang pertama adalah keingintahuan, curiosity, dan yang kedua adalah kebutuhan, needs, ya, demand, kebutuhan. Dengan perangkap pendukung utamanya, tentunya kalau sains modern mau, terutama yang eksakta ya, yang eksakta, fundamental science ya, basic science seperti fisika, kimia, biologi, juga biologi maksud saya, itu bahasanya adalah matematik. Apakah ilmu sosial juga matematik bahasanya? Ya matematik juga. Kalau untuk menyatakan jumlah populasi dan yang lain sebagainya kan pakai angka kan.
Mau menambahkan, mau mengurangkan, mau membagi, mau mengali, ya semuanya itu matematik. Ya, jadi matematik ini juga termasuk statistik. Nah, matematik ini digunakan sebagai perangkat utama analisis dan deskripsi. Nah, kemudian instrumen. Ya. Nah, instrumen ini sebetulnya yang paling merevolusi kemampuan orang untuk membuat deskripsi, ya, instrumen pengukuran, ya, alat ukur dan lain sebagainya. Ya, alat ukur dan pengamatan, ya, seperti mikroskop, teleskop. Nah, ini semua digunakan untuk melakukan eksperimentasi atau observasi. Nah, jadi panglima tadi saya sudah katakan sebelumnya, ya, panglima dari sains modern ini adalah observasi, eksperimen. Mau secanggih apapun cara berpikir orang, ya, mau serasional apapun logika yang diajukan, kalau tidak sesuai dengan eksperimen, tidak sesuai dengan observasi, ya out, ya. Di fisika itu ada contohnya, ya. Contohnya mungkin Ibu Bapak pernah dengar yang namanya string teori, teori gawai. Jadi string teori ini digadang-gadang oleh orang ini menjadi teori pamungkas, the ultimate theory of everything. Kenapa? Karena logika matematik yang dibangun dari teori tersebut itu luar biasa konsistennya, luar biasa elegan. Tapi tidak ada satupun eksperimen yang bisa membuktikan asumsi-asumsi yang ada di teori tersebut. Ya sudah, sekarang mulai meredup, ya. Nah, ini kalau dalam bahasanya Thomas Kuhn ini sudah drifting, ya, sudah apa nih? Sudah decay. Nah, orang muncul krisis, muncul lagi nanti teori baru entah apa yang orang akan ajukan. Nah, apa yang saya sebutkan tadi, ya, dalam cara pandang Thomas Kuhn, ya. Jadi ini mungkin Ibu Bapak udah punya, ya, bukunya Thomas Kuhn, bukunya tebal, ya. Punya tebal, dan Thomas Samuel Kuhn ini konon juga seorang theoretical physicist, ya, fisikawan teori, tapi kemudian belakangan dia beralih ke philosophical science, ya, sains filosofi, filsafat sains. Nah, jadi dia membuat semacam kalau kesimpulan saya itu semacam bagaimana sih sains itu tumbuh, berstruktur, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi dalam normal sainsnya Thomas Kuhn ini, ya tentunya pengembangan sains itu mau tidak mau harus berlandaskan pada penerapan metode saintifik, ya, dan berbasis para paradigma pencapaian sains pada masa lalu. Jadi apa yang didapat oleh Newton selama dia masih benar, belum mengalami krisis, maka itulah yang dipakai. Ya. Nah, contohnya tadi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Contohnya adalah paradigma reduksionisme tadi. Ya, itu bertahan sekitar 300 tahun reduksionis itu. Ya, sampai akhirnya nanti muncul paradigma baru. Kenapa reduksionis ini kemudian kita katakan mengalami krisis, ya? Karena tidak bisa menjawab beberapa fenomena, ya. Nah, jadi ya, silakan. Makasih, Prof. Ya, Pak siapa nih kalau boleh tahu? Sunarto, Prof, dari ya, silakan. PSL. Ya. Ya. Jadi saya masih bertanya-tanya nih kenapa atau kenapa ya filsafat sains ini muncul gitu, Prof. Apakah karena sains juga kan ujungnya ke wisdom, ya? Apakah sains juga pengen bersaing dengan para agamawan, ya, tentang moral? Apakah tidak cukup masing-masing berjalan sendiri-sendiri, pada akhirnya sebetulnya akan ketemu satu saat. Bahkan kalau nggak salah Einstein juga bilang kan, memang Einstein sempat bilang bahwa science
without knowledge, without religion, Religion is lame. lame, Ya, gitu ya. religion without science is blind. Ya, mungkin atau terbalik seperti lah. apa sebetulnya alasan utama kenapa filsafat sains itu muncul, Prof? Mohon maaf. Ya, ya. Jadi tadi yang saya katakan ya, bagi saya filsafat itu adalah suatu cara kita untuk memahami hakikat dari sesuatu ya. Jadi pertanyaan, apa itu sains? Mengapa kita harus mengembangkan sains? Apa tujuan sains? Yaitu semuanya ada di ranah filsafat memang. Ya, itu pengalaman saya ya. Nah, jadi kan pertanyaan apa itu sains? Ya, nanti ada definisinya. Definisinya ketat menggunakan rentetan logika ya yang menurut saya itu lumayan rumit ya sebetulnya. Ada apa nih, harus tahu epistemologinya, ontologinya, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya filsafat sains ini adalah suatu upaya kita ya agar kita tidak lost direction, tidak salah arah dalam mengembangkan sains ya. Nah, memang dalam diskursus yang berkembang di kalangan saintis ya misalnya fisikawan, ada yang merasa bahwa kita tidak memerlukan filsafat sebetulnya untuk mengembangkan ilmu itu sendiri. Ada yang berpandangan seperti begitu. Ya, tapi saya rasa itu juga tidak sepenuhnya benar ya. Karena filsafat ini membantu kita untuk membangun world view, pandangan dunia kita. Nah, ini nanti mewarnai seorang saintis berarti kan. Nah, tadi dari kaitannya dengan agama ya. Nah, ini juga memang relasi yang apa ya, yang menarik ya antara filsafat, antara agama, filsafat dan sains. Dan saya pikir tidak semestinya ketiganya itu dipertentangkan. Ya, karena masing-masing itu memiliki domainnya sendiri-sendiri. Ada irisan di antara mereka. Ya, contohnya misalnya ya, kalau dalam pandangan saya, sains itu kan tadi saya sebutkan bottom up ya, from the scratch. Kita berusaha mendeskripsikan alam. Kita berusaha memiliki penjelasan mengenai alam. Nah, tapi agama itu kan top down. Ya, dari atas ke bawah. Basisnya keyakinan. Sementara kalau kita mau mengembangkan sains, ya kalau kita nggak ragu dengan apa yang kita yakini, ya nggak jadi sains ya. Nanti saya akan tunjukkan contoh skeptisisme di dalam langkah-langkah metode saintifik. Nah, kemudian apa ranahnya filsafat? Ya, mungkin filsafat bisa punya peran dalam mengeratkan antara agama dengan sains. Ya, who knows ya. Who knows. Nah, kemudian mungkin pertanyaan lagi buat mahasiswa ya. Apa pentingnya filsafat sains diajarkan di pasca sarjana? Kalau saya tadi, Bapak sudah menyebutkan tadi ya tentang wisdom. Nah, sains, filsafat, karena dia mampu mengantarkan orang untuk memahami apa itu sebetulnya sains, untuk apa saya bersains, dan yang lain sebagainya, nah, maka dengan sendirinya yang akan muncul adalah kebijaksanaan, ya, kebijakan dalam memanfaatkan sains itu sendiri. Nah, pemanfaatan sains itu apa berarti? Ya, ke teknologi misalnya. Ya, bagaimana filsafat itu mempengaruhi mindset seorang saintis ketika dia memanfaatkan pemahaman yang dia dapatkan. Mungkin begitu Pak Sunarto ya tadi ya. Ya mungkin ada yang lain mau menambahkan, menyanggah, silakan. Ya, jadi ini saya nggak akan bicara panjang ya tentang definisi sains normalnya Thomas Kuhn ya, normal science. Pendek kata, apa yang sekarang sedang kita nikmati, ini masuk ke dalam ranah normal science ya, yang berlaku di universitas sekarang. Nah, saya merasa perlu untuk membahas metode saintifik ya. Jadi metode saintifik
ini bisa saya definisikan, ini merupakan sederetan proses yang terukur, ya, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena alam ataupun fenomena sosial melalui langkah-langkah baku yang diakui keabsahannya dan dapat diulangi pelaksanaannya oleh siapa saja. Nah, ini ada kata-kata yang saya buat diakui keabsahannya. Berarti ada suatu semacam institusi, entah institusi atau apa, yang mengakui bahwa langkah-langkah ini benar. Ya, dan yang pamungkas itu dapat diulangi pelaksanaannya oleh siapa saja. Ya, sekitar tahun 2000-an awal itu ada sekelompok, bukan 2000-an awal, di tahun 90-an akhir ya, 1990-an akhir, ada sekelompok tim dari Perancis yang mengklaim bahwa mereka bisa mereka menemukan material superkonduktor yang bisa bekerja di suhu kamar, di suhu 25 derajat Celcius lah misalnya. Wah, itu heboh gitu ya. Nah, tapi klaim mereka nggak bisa dibuktikan oleh tim-tim lain. Jadi nggak pernah ada yang bisa mengulang. Karena tidak ada yang bisa mengulang, ya sudah, itu masuk ke dalam ranah, mungkin masuk ke dalam ranah pseudoscience ya. Ya, kalau bahasa sekarangnya mungkin hoax science ya, scientific hoax atau apalah. Nah, kenapa kelompok lain kemudian mengulang? Ya karena ada skeptis. Ya, nggak lekas percaya sama apa yang dicapai oleh tim Prancis tersebut. Ya, tim lain jadinya turut melaksanakan. Nah, mereka tidak dapat, ya sudah ditinggalkan. Ya, jadi langkah-langkah metode saintifik ini paling tidak menurut saya ada 6. Ya. Nah, ini may vary for different person ya, interpretasinya. Langkah-langkah metode saintifik itu yang pertama tentunya melakukan observasi, melakukan pengamatan. Kita ketemu ada problem, ya, ada problem yang kita belum tahu penjelasannya apa. Kemudian dilakukan dengan membuat hipotesa. Kemudian melakukan perancangan, eksperimen atau observasi lanjut ya, untuk mengecek apakah hipotesisnya itu bisa bisa dibenarkan ya. Nah, biasanya ini dilakukan semacam prediksi ya. Jadi kalau hipotesis saya ini seperti ini, maka prediksinya apa? Nah, kemudian dibuktikan bahwa prediksi tersebut benar adanya. Nah, kemudian setelah melancang eksperimen, observasi, mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan yang dapat sesuai atau berbeda dengan hipotesa awal. Kalau berbeda gimana? Ya diulang, buat lagi hipotesa baru. Nah, ini yang saya tambahkan nih, yang 6. Ini yang berlaku di dalam dunia modern kita ya, bahwa mendiseminasikan hasil yang diperoleh itu masuk ke dalam langkah-langkah metode saintifik. Loh, kenapa? Karena dengan mendiseminasikan itulah keabsahan yang tadi saya maksud itu dapat tercapai. Ya. Ya, jadi ini satu ya, langkah observasi. Observasi dapat berdasarkan panca indera ataupun perangkat peralatan ya, pengamatan. Kemudian pada langkah ini kemampuan untuk merumuskan pertanyaan yang tepat sangat penting. Ya. Nah, contohnya ini saya berimajinasi aja ya. Contohnya mengapa masyarakat yang tinggal di daerah rural, pedesaan, itu memiliki penyakit yang berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah urban. Misalnya, itu pertanyaan, ada pengamatan observasi. Ya. Nah, saya ada kolega di UGM, dia tinggal dalam satu kompleks. Ya. Di dalam kompleksnya itu ada masjid. Nah, masjidnya itu suka mengumumkan nih, ada yang wafat gitu ya. Nah, kalau diumumkan dari yang wafat yang ada tinggal di kompleks itu umurnya 50, 60, ya, mentok 70. Tapi ketika pengumumannya yang wafat itu dari desa anu, itu umurnya 80, 90. Ya. Nah, itu kan jadi pertanyaan.
Ya, wah, ada apa nih? Apa bedanya yang tinggal di kompleks dengan yang tinggal di pedesaan? Apakah apa yang menyebabkan itu berbeda ya? Kenapa misalnya yang di luar di desa sekitar kompleks kolega saya itu, kolega UGM saya itu panjang-panjang umurnya. Nah, kemudian membuat hipotesa ya. Hipotesanya kan dapat lebih dari satu ya. Bisa ada kita buat alternatif. Nah, hipotesanya dibuat dari mana? Berdasarkan pengetahuan yang ada sebelumnya. Nah, ini masuk tadi yang saya sebut normal science tadi ya. Jadi hipotesa yang diambil itu berdasarkan capaian dari sains yang sebelumnya sudah dirumuskan. Ya, nah contoh hipotesa yang untuk pertanyaan satu tadi adalah itu dikarenakan gaya hidup yang berbeda dan kondisi alam yang juga berbeda. Itu hipotesa kan? Oh, karena gaya hidupnya berbeda, karena kondisi alamnya berbeda, maka jenis penyakitnya juga berbeda. Misal seperti begitu. Nah, kemudian membuat hipotesa tadi ya. Ini apa tadi yang kedua? Oh, sama ini. Ini bukan membuat hipotesa nih sebetulnya. Merancang eksperimen ya, mohon maaf ini. Salah. Ya, merancang eksperimen, observasi. Kalau tadi kan tentunya mungkin ini Bu Melani ini ahlinya ya. Misalnya membuat kuesioner ya, terus atau membuat participatory research action ya, jadi perisetnya tinggal bareng sama orang di pedesaan, tinggal di orang di kota, melihat langsung dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian variabel-variabel yang akan diamati dalam eksperimen atau observasi lanjutan mesti terdefinisi dengan baik dan tepat sasaran. Nah, pembuktiannya dapat dilakukan melalui survei dengan membuat daftar pertanyaan yang sesuai dan tepat sasaran, atau pembuktian dapat dilakukan dengan melakukan serangkaian uji coba laboratorium dalam lingkungan. Ya, ini yang hipotesis 2 ini tentunya dengan yang hipotesis 2 itu kalau yang ini ya, kondisi alam yang juga berbeda. Nah, jadi mungkin dilihat polusinya dan yang lain sebagainya. Nah, langkah keempat adalah pengumpulan dan pengorganisasian analisa data. Eksperimen atau observasi lanjutan yang baik dan tepat sasaran akan memberikan kumpulan data yang bagus juga. Jadi eksperimen yang bagus, observasinya bagus, maka datanya juga bagus. Nah, kemudian melihat interkoneksi atau istilahnya sekarang istilah kerennya itu connecting the dots ya, between data ya. Nah, itu mungkin nanti kita akan melihat pola ya, kita akan melihat pola pattern. Nah, dari pola pattern itu kemudian kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, apakah kesimpulannya itu menghantarkan kita pada hipotesa yang kita ajukan? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa juga berbeda. Nah, oleh karena itu untuk mencari penjelasan yang lebih baik lagi, tentunya kita harus lakukan siklus kembali. Ya. Nah, ini langkah 6 nih. Jadi ini mungkin juga Ibu Bapak bisa memahami ya, mengapa publikasi di IPB itu diwajibkan untuk pasca sarjana, baik program studi S3 maupun S2. Ya, karena bagi saya, metode saintifik tadi harus diuji keabsahannya langkah-langkah tersebut, hasil tersebut. Ya, caranya gimana? Cara mengujinya? Ya lemparkan ke komunitas keilmuan, biar mereka yang melihat sesuai dengan capaian sains yang sebelumnya tadi dalam konteks Kuhn tadi ya, normal science tadi. Nah, apabila hipotesa telah menjelma menjadi sebuah kesimpulan yang didukung oleh data dari eksperimen atau observasi, maka mendiseminasikannya kepada komunitas keilmuan terkait adalah sebuah obligasi moral yang mesti dilakukan. Ya, laporan dalam bentuk publikasi ilmiah sejatinya adalah bentuk pertanggungjawaban seorang ilmuwan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan juga merupakan sebuah upaya untuk menjamin keabsahan apa yang kita peroleh. Ya. Nah, tapi ini juga ingat nih ya bahwa seorang saintis, seorang ilmuwan itu dapat saja salah kita. Ya. Peer review kita, rekan sejawat kita bisa juga salah. Tapi yang pasti seorang saintis tidak berbohong. Salah boleh nggak? Boleh, salah.
Nah, yang tidak boleh itu melakukan falsifikasi, melakukan fabrikasi, segala macam bentuk scientific misconduct itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Ya karena tadi perkembangan sains harus dijaga kemurniannya. Ya, harus dijaga kemurniannya dengan baik. Nah, salah mekanisme peer review yang sekarang berlaku itu adalah untuk menjamin kemurnian sains. Nah, jenis kesimpulannya bisa jadi teori, ya bisa juga menjadi hukum. Ya, kalau teori ini merupakan penjelasan yang bersifat umum atas fenomena yang diamati dan dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena lain yang ditemukan di kemudian hari. Nah, kemudian hukum ini merupakan pernyataan yang menggambarkan fenomena yang bersifat empirik dan berlaku umum tanpa memberikan penjelasan penyebabnya. Contoh, hukum Newton. Nah, Ibu Bapak mungkin kalau semua dia pernah melalui SMA, kan pasti dapat ya SMP atau SMA. SMA mungkin kelas 1 ya, dapat hukum Newton, F sama dengan M kali A. Nah, itu jangan ditanya kenapa harus F sama dengan M kali A. Ya, itu taken for granted, terima saja. Ya, tapi F sama dengan M kali A itu empirik, semua orang mengalami hal tersebut. Nah, Newton itu hanya menjadi seorang formulator atas pengalaman sehari-hari, benda dikasih gangguan, maka kecepatannya berubah. Itu saja yang disebut. Nah, cuma ketika diformulasikan kemudian dalam bentuk matematik dan yang lain sebagainya, nah, dia dapat menjadi bersifat prediktif, dapat memprediksikan. Ya, jadi mudah-mudahan tadi terangkai ya dari yang awal saya paparkan. Nah, contoh langkah saintifik, langkah metode saintifik. Kembali lagi nih, mohon maaf, saya pakai contoh fisika ya. Jadi di tahun 1687 Isaac Newton menerbitkan buku Principia Mathematica. Nah, di buku Principia Mathematica itu juga dipaparkan mengenai teori gravitasi menurut Newton. Apa yang dilakukan Newton? Newton membuat hipotesa, ya, membuat hipotesa bahwa gravitasi itu adalah gaya. Ya, gravitasi itu adalah sebuah manifestasi gaya. Jadi ada yang namanya gaya gravitasi. Itu adalah upaya Newton untuk memberikan deskripsi atas fenomena gravitasi. Nah, selama hampir 300 tahun, asumsi atau deskripsi yang menyatakan bahwa gravitasi itu adalah sebuah gaya itu sukses. Ya, sukses dalam menjelaskan mengapa bulan mengelilingi bumi, mengapa bumi mengelilingi matahari, mengapa bumi berputar, dan yang lain sebagainya. Nah, sampai suatu saat teori gravitasi Newton ini mendapatkan tantangan atau kita istilahkan mengalami mengalami krisis. Kapan krisis itu terjadi? Ya, kapan krisis itu terjadi? Ketika orang mengetahui bahwa gerak presisi planet Merkurius, gerak presisi itu maksudnya gerak yang biasanya kan bumi ini elips gitu ya. Nah, tapi bentuk elips itu selalu berputar gitu, mengalami presisi. Nah, ternyata teori gravitasi Newton ini tidak bisa menjawab mengapa planet Merkurius mengalami presisi sedemikian rupa. Ya. Nah, ini kan berarti teori gravitasi Newton tadi yang mendeskripsikan bahwa gravitasi itu adalah gaya, itu mengalami krisis sekarang. Ada nggak bisa dijawab ini. Nah, kemudian datang Albert Einstein ya tahun 1915 melalui proses yang panjang, yang mengusulkan hipotesis baru. Ya. Oke, kalau Newton bilang ini gaya, saya mau bilang bukan gaya, kata Einstein ya. Saya katakan bahwa gravitasi itu merupakan manifestasi dari kelengkungan ruang waktu ketimbang gaya. Nah,
prediksi dari prediksi dari Einstein yang mengatakan bahwa gravitasi itu adalah manifestasi kelengkungan ruang waktu memberikan insight, bukan insight, memberikan ilham kepada Karl Schwarzschild tahun 1917 untuk secara tidak sengaja menemukan sebuah prediksi dari teori relativitas umum, yaitu bahwa di alam semesta ini ada suatu objek yang sangat eksotik yang kita sebut sebagai black hole. Itu prediksi dari teorinya Newton, teorinya Einstein. Nah, teori Newton bisa nggak memprediksi apa yang didapatkan oleh Schwarzschild? Tidak bisa. Ya, kenapa? Karena teorinya Newton itu hanya berlaku pada benda-benda bermassa. Nah, sementara teorinya Einstein tidak, cahaya juga kena sama gravitasi. Itu hipotesanya Einstein. Prediksi dari Schwarzschild mengatakan bahwa ada nih, kalau misalnya memang kita percaya sama hipotesanya Einstein, ada prediksi, ada black hole. Nah, sekarang bayangkan 103 tahun. Ya, 103 tahun setelah Einstein merumuskan teori relativitas umum, ya kita sebutnya teori gravitasi relativitas umum, itu orang ketemu yang namanya black hole. Nah, ini yang saya tunjukkan di slide ini adalah citra dari black hole atau lubang hitam di alam semesta. Nah, berarti mana yang kira-kira deskripsi yang lebih benar? Newton atau Einstein? Ya, karena Einstein sekarang terbukti deskripsinya itu lebih tepat daripada Newton. Apakah deskripsi Newton salah? Tidak, dalam batas-batas tertentu, deskripsi Newton masih tetap bisa digunakan. Ya, jadi sekarang mana yang lebih tepat untuk menggambarkan apa itu fenomena gravitasi? Ya, paradigmanya, cara pandang atau perspektif dari Einstein. Nah, jadi kalau dilihat ini ada dua hal yang saya mau tonjolkan, ya. Pertama adalah sikap skeptis tadi, ya, bahwa Einstein menduga jangan-jangan ada yang salah dengan teorinya Newton. Kok kenapa bisa nggak memprediksikan dengan baik gerak presisi planet Merkurius? Nah, kemudian dia berarti kan tadi ya di sini ada krisis kan? Nah, krisis ini kemudian melahirkan sesuatu perspektif yang baru sama sekali. Nah, antara perspektifnya Newton, deskripsinya Newton dengan deskripsi Einstein itu bertolak belakang, ya, bertolak belakang sama sekali, ya. Jadi bisa dikatakan apa yang dipaparkan Einstein ini sejatinya itu menjungkir balikan paradigmanya Newton mengenai gravitasi. Ya, jadi ini fenomena luar biasa ini, ya, Bapak Ibu, ya. Ini bayangkan, ini kita ngelihat aja nih image-nya seperti begini. Ya, tapi ini bayangkan ini ada di galaksi Messier M87. Itu ada di sekitar jauh sekali lah, ya. Jadi kalau kita menengok ke langit nggak bakal kita bisa lihat dengan menggunakan mata kita sendiri, ya. Dan ini juga menariknya apa? Ini ya kehebatan dari langkah-langkah scientific method tadi, ya. Ini dilakukan orang untuk menemukan black hole ini dengan cara menjadikan bumi ini sebagai radioteleskop. Jadi di bumi ini banyak radioteleskop, ada di Australia, ada di Eropa, ada di Jepang, ada di Amerika. Ya, belum ada di Indonesia tapi. Nah, itu mereka dibuat terkoneksi. Ya. Semua radioteleskop tersebut terkoneksi, akhirnya apa? Akhirnya menjadi satu radioteleskop yang secara efektif itu sebumi gitu, ya. Jadi bumi ini jadi teropong radio. Baru bisa ketemu ini image black hole ini. Ya, luar biasa sekali ini langkah-langkah scientific method. Ini saya cuma satu contoh aja, ya, satu contoh yang menurut saya ini spektakuler. Nah, jadi tadi, ya, transformasi pada paradigma sains modern itu memang dipicu oleh krisis, ya. Ini yang kita kenal sebagai siklus Kuhn tadi, ya.
Ya, jadi ada normal science, kemudian modelnya ini mengalami drifting, krisis seperti tadi, teori gravitasi Newton, wah ketemu tahu-taunya ada fenomena presisi planet Merkurius ya. Ada banyak lagi sebetulnya setelah itu ya prediksi-prediksi teori relativitas umum tentang gravitasi yang sama sekali nggak bisa diprediksi oleh perspektifnya Newton tadi ya. Salah satunya bahwa cahaya itu bisa membelok kalau lewat matahari. Ya, membelok lewat matahari itu tidak bisa dibuktikan ya. Ya, jadi saya ulang ya tadi bahwa paradigma sains dapat bertransformasi bila ditemui adanya anomali yang memicu krisis ya, sehingga pada gilirannya melalui siklus pun melahirkan sebuah paradigma baru. Jadi ya ini maksud paradigma ini, kalau tadi kita menggunakan perspektifnya Newton tentang gravitasi, sekarang ya orang pakai perspektifnya Einstein dalam melihat gravitasi. Nah, contoh, ketika orang menerapkan pemahaman gravitasi ini di dalam teknologi, salah satunya itu adalah di Global Positioning System. Kalau kita menggunakan perspektifnya Newton atau paradigma Newton terkait dengan gravitasi, maka kita nggak akan bisa merancang GPS, merancang Global Positioning System. Kenapa? Karena teori Newton itu mengatakan bahwa jam di muka bumi dengan jam di satelit sana itu sama aja, tidak ada beda. Tapi paradigma yang dibangun atau perspektif yang dibangun oleh Einstein mengenai gravitasi itu memberitahukan orang bahwa waktu di permukaan bumi dengan waktu di satelit, ya, tempat penerima data posisi itu berbeda. Nah, oleh karena itu sekarang menggunakan deskripsi Einstein tentang gravitasi, ya orang bisa membuat GPS sekarang. Ya. Nah, Ibu Bapak kan sekarang tertolong ya, selama work from home, ya, selama kita di pandemi ini, ya berkat GPS kita bisa pesan makanan online, bisa beli barang online dan yang lain sebagainya. Nah, ini jadi tadi yang dalam pandangan Thomas Kuhn tadi ada semacam transformasi. Ya, saya sebutnya ini sebagai transformasi paradigma sains modern. Nah, ini menandai lahirnya fisika modern ya, kalau dalam terminologi fisika. Ya, hal yang sama juga terjadi di kimia, di biologi, dan yang lain sebagainya. Dan Ibu Bapak juga bisa cari nanti di masing-masing disiplin kapan terjadinya transformasi di disiplin keilmuan masing-masing. Nah, contoh lain adalah transformasi paradigma fisika klasik ke fisika modern. Ya, jadi ini sedikit cerita. Mudah-mudahan ceritanya menarik ya. Jadi di akhir abad ke-19 ya, mungkin Ibu Bapak pernah dengar nama Lord Kelvin ya, yang kalau dalam satuan temperatur itu pakainya Kelvin. Nah, Lord Kelvin ini bilang ya bahwa fisika sudah selesai. Ya, kita tinggal hanya mengisi catatan-catatan kaki saja. Ya, jadi itu diucapkan itu tahun 1800-an akhir gitu ya, di akhir abad ke-19. Nah, Kelvin mengatakan seperti begitu. Tapi tidak lama setelah Kelvin mengatakan begitu, tiba-tiba muncul beberapa gejala. Ya, pertama itu adalah gejala radiasi benda hitam sempurna, kemudian efek fotolistrik, dan spektrum diskrit emisi unsur. Misalnya hidrogen itu warnanya beda dengan gas nitrogen, dengan gas oksigen, itu kalau dibakar warnanya beda. Dan ternyata spektrumnya itu diskrit, tajam gitu ya, biru-biru banget, kuning-kuning banget gitu ya. Nah, ini gejala ini memicu krisis, sama seperti tadi presisi planet Merkurius ya, memicu krisis pada rumusan fisika klasik. Memicu krisisnya apa? Nggak bisa dijelaskan ya. Kenapa radiasi benda hitam sempurna itu begitu spektrum emisi dari benda hitam sempurna itu sedemikian lengkap
mulai dari yang panjang gelombang paling besar sampai yang paling kecil, ya, dengan distribusi sedemikian rupa. Nah, pemahaman orang saat itu tidak bisa menjelaskan. Nah, begitu juga dengan efek fotolistrik. Ya, sekarang Ibu Bapak kalau masuk ke mall kan rata-rata kan nggak perlu buka pintu lagi ya, langsung terbuka aja. Atau remote control, ya, remote televisi misalnya. Nah, ini semuanya menggunakan efek fotolistrik yang di akhir abad ke-19 menimbulkan krisis. Ya, ini adalah anomali dalam perkembangan fisika saat itu. Nah, ini melahirkan teori kuantum ya, di awal abad ke-20. Nah, kalau kita sekarang bisa bisa bicara via Zoom, Ibu Bapak tentunya menggunakan gadget ya, pakai laptop atau pakai smartphone. Nah, ini kalau Ibu Bapak buka isinya, mungkin 80% itu baliknya ke teori kuantum. Ya. Dan teori kuantum ini menjungkir balikan lagi pemahaman orang terhadap alam semesta. Jadi sekali lagi tadi analisanya Kuhn ini ya, bahwa normal science itu dapat berubah bertransformasi akibat adanya krisis. Nah, ini contohnya nih. Ini sangat spektakuler nih ya. Jadi ini ada seberkas elektron, ya, ada seberkas elektron ditembakkan sehingga dia melewati dua celah ganda ini. Ya, ini ada celah ganda 1, ini ada celah ganda 2. Ini adalah berkas elektron. Kalau kita menggunakan paradigma yang berkembang di akhir abad ke-19, ya, itu kita akan mengatakan bahwa elektron itu akan terkonsentrasi di 2 titik saja. Ya, di 2 area saja. Kenapa? Ya karena kan celahnya ada 2. Kalau celahnya ada 3, tentu 3 titik, gitu kan ya. Ini kan empirisme kita mengatakan seperti begitu. Intuitif kita, bukan empirisme. Intuitif kita itu menyatakan seperti itu. Tapi yang diamati oleh orang bukan ini. Yang diamati orang justru seperti begini. Nah, ini pola seperti begini, ini pola sama seperti kalau saya melewatkan cahaya. Padahal ini yang saya lewatkan elektron. Ya, melewatkan elektron. Oke, berarti physics is in danger. Ya. Ya, berarti fisika dalam bahaya, ini ada krisis ini. Kenapa? Karena nggak bisa dijelaskan. Loh, kok bisa begini? Ya, kok bisa bisa memiliki sifat seperti cahaya? Ya, nah, orang akhirnya kemudian membuat suatu paradigma baru, yaitu paradigma kuantum tadi, ya, bahwa partikel itu juga bisa menunjukkan sifat gelombang. Sementara yang semula kita sebut sebagai gelombang seperti cahaya juga bisa menunjukkan sifat sebagai partikel. Itu sebuah deskripsi. Kalau ditanya apa itu elektron, orang nggak tahu. Dia partikel atau gelombang, nggak tahu sifatnya. Kadang-kadang dia gelombang, kadang-kadang dia partikel. Nah, sekali lagi, menyebut dualisme gelombang dan partikel itu adalah upaya kita untuk membuat deskripsi terhadap fenomena yang kita amati. Ya. Nah, kelakuannya sekarang aneh jadinya ya. Nah, ini menarik tadi Bapak mengatakan ya apa Kunarto tadinya apa kaitannya agama dengan sains ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya ada sebetulnya kemiripan agama dengan sains ya. Apa kesamaannya? Seperti di fisika ini sekarang di kuantum. Ini kita taken for granted. Ya, taken for granted bahwa kita harus mengimani bahwa elektron dapat berada di kedua celah secara bersamaan. Sesuatu yang kontraintuitif buat kita. Ya, kan kontraintuitif kita yang namanya partikel bisa ada di 2 tempat dalam waktu yang bersamaan. Ya. Nah, hal ini adalah sesuatu konsekuensi yang harus kita terima, harus kita imani, harus kita percaya, yakini. Kalau kita nggak yakini itu, ya teori kuantum bubar. Ya, teori kuantum bubar. Loh, sekarang kenapa bisa seperti itu? Oke, sekarang
orang tentunya akan melakukan pembenaran, kan? Melakukan validasi. Kalau dikatakan bahwa elektron berada di kedua celah secara bersamaan, ya udah cek aja. Kita letakkan aja detektor di sini. Kita letakkan detektor, kita lihat benar nggak dilewat sini, dan lewat sini juga. Kita kan bisa letakkan 2 detektor di sini. Ya, kita lihat, oh benar ternyata dia ada. Nah, ternyata ini tidak terjadi. Ketika saya meletakkan detektor baik di celah pertama ataupun di celah kedua, segera perilaku dari elektron itu berubah menjadi sifat partikel. Artinya apa? Alih-alih dia berdistribusi seperti ini, sekarang berdistribusi seperti layaknya partikel. Ayo, sekarang gimana kita mau menjelaskannya? Fakta ini, fenomena ini. Yang orang bisa lakukan adalah melakukan deskripsi. Nah, jadi ini yang terkenal ya, ada satu debat antara Albert Einstein dengan Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini adalah counterpart-nya Einstein dalam hal teori kuantum. Ya, padahal dua-duanya ini sama-sama pendiri teori kuantum tadi. Ya. Jadi Einstein itu belakangan tidak puas dengan teori kuantum. Kenapa? Karena teori kuantum itu ternyata sama sekali tidak membahas apa itu realita. Ya. Apa itu realita? Realita itu maksudnya seperti begini. Oke, kalau saya lihat ada elektron, saya lihat ada bulan, elektron, atau apapun juga, ketika saya melakukan pengukuran, ya saya tahu di situ ada elektron, ada bulan. Begitu pas kita tidak lihat, kita tidak tahu, kita masih punya keyakinan bahwa itu masih ada, gitu kan? Itu yang disebut irrealism. Nah, dalam teori kuantum itu tidak berlaku. Ya, jadi kasarnya seperti begini nih pertanyaannya Einstein ya. Do you really believe that the moon is not there when you are not looking at it? Nah, itu realism. Ya, bahwa bulan ketika kita lihat ada, ketika kita nggak lihat ya tetap ada. Itu realism. Nah, kalau dalam teori kuantum ya bisa aja. Bulan saya lihat oh ada. Begitu pas kita nggak lihat, bulan itu bisa ada, bisa tiada ada. Ya, tidak ada realisme di situ. Ya, jadi realita itu apa? Nggak tahu dalam teori kuantum. Ya, nah, sampai akhirnya Einstein itu menyatakan satu perkataan yang terkenalnya ya, God doesn't play dice. Itu menyatakan determinism. Ya. Kata Niels Bohr, stop telling God what to do. Kenapa? Karena di dalam teori kuantum ada paradigma baru yang berkembang bahwa alam semesta ini bersifat probabilistik. Nah, krisis lagi tadi kan yang menyebabkan munculnya normal science yang baru. Nah, ini disebutnya sebagai Copenhagen interpretation. Nah, sekarang saya akan bicara lagi tadi yang di awal ya. Ini baru-baru ini ya, baru-baru paradigma ini ya, paradigma reduksionis melawan paradigma kompleksitas. Nah, jadi selama lebih kurang 300 tahun perkembangan sains ya, mulai dari era Newton, ya, paradigma utama yang digunakan adalah paradigma reduksionis. Tadi yang saya katakan, yang saya dapatkan informasinya itu, mungkin nanti Ibu Bapak bisa cek lagi lah ya, benar apa enggak statement saya ini ya. Itu diawali oleh René Descartes. Ya. René Descartes itu mengusulkan reduksionisme. Jadi memang kadang-kadang disebut sebagai Newtonian paradigm, ada juga yang disebut sebagai Cartesian paradigm. Cartesian itu dari Descartes ya, Descartes itu Cartesian. Nah, krisis pada paradigma ini sama seperti tadi teori kuantum dan teori relativitas tentang gravitasi. Itu melahirkan paradigma baru yang disebut sebagai paradigma yang lingkaran besar ini adalah sebuah sistem. Ya, nah di dalam sistem ini ada subsistem. Misal tubuh kita adalah sebuah sistem. Di dalam tubuh kita ada subsistem, ada organ, ada otak, ada jantung, ada liver, ada mah, ada lambung, ada usus dan yang lain sebagainya. Nah di luar tubuh kita adalah lingkungan, environment.
Nah, di dalam tubuh kita, antar organ tersebut saling berinteraksi. Kemudian tubuh kita berinteraksi juga dengan lingkungan. Ya, berinteraksi juga dengan lingkungan. Nah, ada batasnya. Ya, batasnya kita kan kulit ya. Kulit kita ini jadi pembungkus, jadi pembatas antara environment dengan komponen atau subsistem dari tubuh kita. Nah, jadi ingat ya, tadi ada subsistem, ada interaksi, ada batas. Nah, batasnya ini bisa bertukar massa, bisa bertukar energi, dan yang lain sebagainya. Itu di termodinamika ya. Nah, dalam paradigma reduksionisnya Newton, ya, Newtonian paradigm ya, setiap subsistem itu bisa diperlakukan secara individu. Ya, bisa diperlakukan secara individu. Jadi saya pelajari aja organ dulu, jantung dulu saya pelajari, otak saya pelajari, lambung saya pelajari, usus saya pelajari. Ya. Kemudian diasumsikan, ini kembali ya ke paradigma reduksionis tadi, diasumsikan bahwa hubungan antara jantung dengan liver itu lemah, jantung dengan otak lemah, ya, sehingga kita mengabaikan interaksi di antara subsistem tersebut. Nah, sehingga yang kita dapatkan adalah karakteristik dari sistem secara umum itu bisa diketahui dari sifat-sifat subsistemnya. Ya. Jadi dengan kata lain, kita sebagai manusia itu tidak lain hanyalah penjumlahan dari sifat jantung, sifat liver, sifat mah, dan yang lain sebagainya. Itu adalah pandangan reduksionis. Ya, ini hanya sekedar contoh ya untuk membangun pemahaman. Ya. Nah, tapi ternyata ya, paradigma reduksionis Newton ini asumsi bahwa sifat sistem memiliki sifat yang sama dengan subsistem pembentuknya itu tidak sepenuhnya benar. Ya, karena ada muncul suatu sifat yang saya sebut saja sebagai emergent property. Ya, sebagai emergent property. Contoh, otak. Ya, otak kita ini terdiri dari miliaran device. Sorry, saya baca izin pindah device, jadi sebut device akhirnya. Dari miliaran sel neuron. Sel neuronnya saling berinteraksi. Nah, sel neuronnya saling berinteraksi, kok kita bisa mikir? Nah, berarti kan kalau ditanya, neuron bisa mikir nggak? Satu sel neuron bisa mikir nggak? Nggak bisa. Ya, berarti berpikir itu adalah dalam tanda petik bisa dipandang sebagai emergent property dari sistem otak tadi. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, itu adalah emergent property dari sistem yang terdiri dari jantung, liver, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam paradigma reduksionisnya Newton, itu tidak bisa diprediksi kemunculan emergent property ini. Nah, oleh karena itu orang harus berpindah paradigmanya. Jangan lagi pakai reduksionis, tapi pakai paradigma holistik. Apa itu paradigma kompleksitas? Paradigma kompleksitas adalah sistem tadi dipandang sebagai satu kesatuan yang harus didekati secara holistik. Kenapa? Karena kehadiran emergent property itu berarti dalam bahasanya Aristoteles, the whole is greater than the sum of its parts. Ya, atau dalam bahasanya Carl Anderson, more is different. Ya. Nah, itu kedua menjelaskan bahwa sebuah sistem kita nggak bisa reduksi satu-satu, kita amati satu titik lagi, satu subsistem. Terus kita berharap kita memahami sistem tersebut secara keseluruhan, nggak bisa. Ya. Nah, buat saya, ya, kehancuran, nah ini saya sebutnya bahasanya agak bombastis ya, kehancuran ekosistem di muka bumi saat ini, salah satu pemicunya itu adalah paradigma reduksionis. Ya. Ya, karena kan orang melihat reduksionis itu di mana? Oh, melihat hutan itu hanya dari sisi ekonominya. Ini dari sisi yang lain. Itu reduksionis sudah. Seharusnya kan melihatnya itu sebagai satu kesatuan. Kenapa? Karena dari satu kesatuan itulah nanti akan muncul yang namanya emergent property yang harus kita pahami keberadaannya.
Nah, ini mengenai kompleksitas akan saya bahas lagi di pertemuan ke-7 nanti ya, mungkin 2 minggu dari sekarang ya. Karena saya kebagian juga mengenai sustainability and complexity. Nah, saya akan membahas sustainability dan complexity ini adalah sebagai new paradigm ya, sebagai new paradigm dalam pengembangan sains ke depannya. Karena dari kompleksitas dan sustainabilitas inilah nanti lahir mau nggak mau ya kajian interdisiplin dan transdisiplin. Jadi apa itu emergent property? Emergent property adalah perilaku dari sistem yang tidak dimiliki oleh semua subsistem. Nah, sains kompleksitas ya ini sesuatu yang baru ya. Kalau bagi orang fisika, orang kimia, biologi ini kita lebih senang menyebutnya sebagai complexity science ya. Complexity science. Tapi untuk orang ekologi dan yang lain sebagainya, orang sosial itu lebih senang menyebutnya sebagai sustainability science. Padahal kalau menurut saya sustainability tidak akan tercapai tanpa memahami complexity. Ya. Nah, ini sains kompleksitas itu sebagai sains interdisiplin. Ini adalah sebuah sintesa baru ya dari berbagai macam keilmuan yang trigger oleh apa? Oleh kebuntuan fisika misalnya dalam memahami dinamika sistem biologi, ekologi, dan sosial ekonomi. Nah, ini kalau dibaca sejarahnya, ini berawal dari kegalauan fisikawan ini, Murray Gell-Mann adalah peraih hadiah Nobel untuk fisika ya. Nah, jadi dia bersama teman-temannya, orang ada chemistry, ada chemist, ada biologist, ada sociologist, ada ecologist. Itu kumpul ini di Santa Fe di Los Alamos ya, di Los Alamos. Sorry. Mereka berkumpul di Los Alamos, mereka membentuk satu institut yang namanya Santa Fe Institute. Itu berkembang di tahun mulai tumbuh di tahun 1984. Ya. Nah, ini membuka suatu paradigma baru, tadi paradigma kompleksitas. Pendekatannya cuma berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena instrumen yang digunakan sekarang sudah memadai. Apa instrumennya? Instrumentasi komputasi. Kita udah punya komputer yang bisa memetakan tadi, ya interaksi antar neuron kita bisa petakan. Kita bisa lihat bagaimana dinamikanya. Nah, sehingga kemudian kita memiliki kesempatan untuk mempelajari sistem sebagai satu kesatuan. Ya kenapa dulu ada paham reduksionis ya? Karena reduksionis lebih mudah sebetulnya ya. Amati satu, ignore yang lain. Amati yang lain, ignore yang lain. Terus kita berusaha untuk memahami ketika dia menjadi satu kesatuan. Dan ternyata itu tidak bisa ya melahirkan krisis. Jadi sains kompleksitas itu merupakan pilar dari sains keberlanjutan ya. Jadi di dalam sains interdisiplin ini berbagai disiplin keilmuan bergabung tanpa lagi ada batas yang jelas. Ini nanti akan lebih saya elaborasi di pertemuan berikutnya dengan saya. Nah, kemudian sains interdisiplin ditambah keterlibatan stakeholder lain ya, selain akademisi dan peneliti. Nah, itu melahirkan yang namanya sains transdisiplin. Nah, terakhir mungkin ini saya paling senang ini membaca ini ya, karena ini sangat humble. Ya, pentingnya paradigma kompleksitas yang dipicu oleh krisis tadi ya, dipicu oleh krisis dari paradigma reduksionis yang menyebabkan adanya transformasi dalam sains ya. Ini adalah statement dari Albert Szent-Györgyi. Ya, dia adalah peraih hadiah Nobel untuk bidang kedokteran di tahun 50-an kalau nggak salah ya. Nah, ini saya bacakan. As scientists attempt to understand a living system, they move down from dimension to dimension, from one level of complexity to the next lower level. I followed this course in my own studies. I went from anatomy to the study of tissues, then to electron microscopy and chemistry, and finally to quantum mechanics. This downward journey through the scale of dimensions has its irony. For in my search for the sick have no life at all. Somewhere along the line, life has run out through my fingers. So in my old age, I'm now retracting myself, my steps, trying to fight my way back. Nah, jadi Albert Györgyi ini saya pikir
dia punya pengalaman yang luar biasa ya, karena dia belajar mulai dari sistem biologi sampai ke sistem fisik, sistem mikroskopik kuantum. Ya, di mana setiap level memiliki realita-realita yang berbeda. Ya. Nah, disinilah tadi paradigma kompleksitas itu memiliki peranan yang fundamentalnya. Nah, ini di bawah ini cuma kata-kata saya ini ya. Complexity leads to the life forms ya. Jadi kenapa kita bisa ada sekarang? Ya karena kita memiliki kompleksitas. Kenapa harus kompleksitas ya? Karena kompleksitas melahirkan emergent property. Ya, mungkin begitu ya paparan dari saya. Saya berharap setelah ini kita ada diskusi yang hangat ini. Ya, boleh menyanggah tadi apa yang saya sudah sampaikan, kan harus skeptis kan ya, harus skeptis. Jadi belum tentu apa yang saya paparkan ini benar ya. Jadi kalau mau jadi ilmuwan, mau jadi dokter, ya kalau menurut saya kunci pertama harus skeptis dulu. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau menanggapi, berkomen, menyanggah, dan yang lain sebagainya. Kita masih ada waktu 25 menit ya. Nah, ini saya luar biasa ini. Ibu Bapak ini malam mingguan kuliah. Seumur hidup baru kali ini saya. Terima kasih untuk mata kuliah fisika filsafat sains ya. Pengalaman baru. Silakan. Izin, Prof. Ya, silakan Ibu. Mungkin Ibu komen aja. Stania ya. Ya, silakan Bu Stania. Saya biologi ITB 97 dulu, Prof. Kenapa? Biologi ITB 97 dulu S1 ya. Oke, iya. Ini saya mungkin komen aja, Prof. Ya. Tadi yang seperti paradigma kompleksitas itu juga mungkin satu mazhab atau satu school of thought dengan yang chaos teorinya Edward Lorenz mengenai butterfly effect. Satu kekuatan sayap di Brazil akan mengakibatkan satu tornado di wilayah lain gitu, Prof. Betul. Mungkin bisa dibahas lebih lanjut mengenai itu dulu sih. Tertarik sekali dengan bagaimana kompleksitas ini, tapi mungkin juga apakah kemudian berkembang menjadi hoax gitu kalau kita tidak bisa menjelaskannya gitu, mungkin bisa dibahas. Kasih. Ya, jadi istilahnya gini Bu Stania ya. Chaos, ada istilah gini, chaos is at the edge of complexity. Ya. Jadi chaos itu adalah suatu keadaan di mana dia highly deterministic tapi highly unpredicted. Ya, salah satu ciri chaos itu adalah kalau saya rubah sedikit keadaan awal, itu keadaan akhirnya berubahnya nggak bisa diprediksi. Ya, kalau dalam paham reduksionis tadi, ya, paham reduksionis itu karena yang saya pahami itu adalah subsistem secara keseluruhan, ya, secara individu-individu. Jadi seharusnya kalau saya rubah satu subsistem nggak akan merubah sifat sistem. Nah, tapi kenyataannya tidak seperti begitu di alam. Berarti kan kita harus merubah paradigma kita kan? Ya, nah jadi benar tadi Ibu ya. Chaos teori, complexity teori itu sama-sama merubah paradigma orang, cara pandang ya. Pierre Simon de Laplace itu sempat bilang ya, mungkin bagi sebagian orang ini suatu bentuk keangkuhan dari Laplace. Ya, dia mengatakan bahwa berikan saya posisi dan momentum semua partikel di alam semesta, saya akan tahu kemana arah alam semesta ini. Ya. Di setiap waktu, di setiap saat, di setiap tempat. Laplace bilang begitu, karena confident-nya dia dengan sains yang berkembang saat itu. Ya, deterministik. Tapi kenyataannya ketika dihadapkan dengan kompleksitas, dengan chaos, ya semuanya keok jadinya. Ya, artinya apa? Artinya ya sebetulnya kita punya limitasi. Ya, kita punya limitasi dalam memahami alam. Nah, saya kadang-kadang suka saya bukannya mau menjudge orang di luar
sains ya. Tapi orang di luar sains itu memandang mendewa-dewakan sains. Ya, seolah-olah apa-apa semuanya bisa dijawab dengan sains. Ya, kalau buat saya yang ya udah berapa tahun saya bergelut di sains ya, mungkin ya selepas sarjana ya. Ya, saya mengatakan bahwa sains itu very very limited. Ya, bayangkan tadi orang sekelas Niels Bohr ya saya bilang Niels Bohr ini luar biasa lah ya, jenius ya. Itu yang nggak mampu menjelaskan apa itu elektron sebetulnya. Karena seolah-olah itu ada tirai gitu, ada alam ini sepertinya memprotek dirinya untuk, hey, kamu hanya bisa tahu sampai sini ya, lebih lanjut lagi nggak boleh tahu. Itu alam tuh sekarang seperti begitu. Ya, jadi kita sangat sangat terbatas dalam memahami alam. Nah, begitu juga dengan kemunculan chaos teori ini. Nah, sekarang chaos teori oleh Edward Loring itu ketemunya kan juga nggak sengaja ya. Jadi kebetulan tahun 1955 komputer udah mulai ada ya di Los Alamos juga tadi. Kemudian sekitar tahun 63 IT apa di mana gitu ya. Jadi dia sebetulnya seorang meteorologis ya. Dia seorang meteorologis. Dia mau coba mempelajari konveksi udara di atmosfer. Kemudian ya karena ini dia bergelut di normal science, dia buat model matematik. Karena model matematiknya terlalu rumit, dia buat asumsi-asumsi. Sampai akhirnya dia dapat model yang paling sederhana. Padahal model sederhana ini sudah tidak lagi menggambarkan konveksi udara. Ya. Nah, tapi dasar dia saintis, penasarannya tinggi. Nah, dia coba pecahkan secara numerik persamaan tersebut, yang disebut sebagai persamaan Loring. Nah, ketika dia pecahkan, dia menemukan solusi dari persamaan diferensial yang dia pecahkan itu memiliki keanehan. Tadi yang saya sebutkan, kalau saya geser sedikit kondisi awal sistemnya, berubahnya besar sekali. Tadinya dia pikir apa? Oh, ini kesalahan numerik. Jadi Loring itu sempat meninggalkan kerjaannya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun dia kembali lagi, dia lihat lagi, kok kayaknya nggak ada yang salah gitu ya. Dari yang saya amati nggak ada yang salah. Nah, akhirnya barulah mulai tersadar bahwa ini ternyata ini adalah realita yang kita tangkap di alam. Ya. Dan setelah itu ya chaos teori berkembang. Nah, sekarang mau di PSL, mau di SPL, mau di fisika, mau di kimia, chaos ada di mana-mana. Ya, di negeri kita juga ada chaos kok. Ya. Nah, ini jadi akhirnya menjadi sebuah paradigma baru dalam memandang alam. Nah, sebelumnya orang nggak ada sih sebetulnya tahun 1880 itu ada seorang matematikawan Prancis, Henri Poincaré, itu sudah menspot ya bahwa alam ini jangan-jangan nih ada sesuatu yang aneh nih yang kita belum tahu. Ya, cuma saat itu belum mendukung instrumen pengamatan, instrumen observasinya belum mendukung untuk orang sampai pada pemahaman paradigma kompleksitas tadi, di mana chaos ada di ujungnya. Ya, jadi kalau Ibu tanya, apa itu chaos? Chaos is at the edge of complexity. Mungkin itu Bu Stania ya. Tadi Pak Luki ya, raise hand ya. Ya, Prof. Ya, silakan Pak Luki. Mudah-mudahan tadi menjawab Bu Stania ya. Oke, Prof. Terima kasih. Iya, Prof. Ini ada Silakan Pak Luki, ada gangguan jaringan mungkin deh. ya, Prof. Ya, silakan. Maaf. Ya, ini saya tertarik dengan mata kuliah ini tadi yang malam minggu bahkan ya. Ada rasa kepenasaran saya bahwa selama 4 kali pertemuan ini memang filsafat sains ini banyak sekali membahas sains dalam perspektif filsafat ya. Sementara kalau saya baca visi S3 PSL katakanlah, karena kebetulan mohon izin teman-teman saya dari S3 PSL, saya membaca di sini menjadi program studi tingkat doktoral yang terkemuka yang menghasilkan SDM bergelar doktor dan mengembangkan ilmu dan teknologi serta seni. Jadi ada IPEX di sini. Yang jadi saya cukup penasaran adalah karena mata kuliah ini saya rasa adalah rohnya ya, salah satu rohnya begitu.
kenapa tidak, maksudnya apakah memang mungkin pada pertemuan minggu-minggu berikutnya atau bagaimana saya tidak tahu, tapi secara maksud saya kenapa tidak juga dijelaskan misalnya sains, teknologi, dan seni, artinya filsafat, sains, atau mungkin seperti sebuah, jadi kayak itu ada roh yang diberikan, dihembuskan oleh funding founder IPB bahwa pertanian adalah core base dari IPB ini, sehingga kita tidak kehilangan identitas yang paling signifikan. Oke. Kata culture yang dihembuskan sebagai roh. Ini semacam kegelisahan saja. Ataukah memang sains di sini mengasumsikan bahwa teknologi dan seni itu sudah masuk di dalam sains? Nah, kira-kira mohon tanggapan atau pencerahan, Prof, dari kegelisahan ini. Terima kasih. Ya. Jadi ini nanti jawaban nggak harus dari saya ya, bisa dari ibu bapak yang lain ya. Karena kan ini sekarang kita ceritanya lagi mau belajar berpikir skeptis, kritis ya. Nah, tadi kegelisahan Pak Luki itu sebetulnya menurut saya sangat beralasan ya. Nah, terutama kalau saya filsafat teknologi. Ya entah itu ada apa enggak ya. Tapi kalau tadi kan saya katakan bahwa yang namanya filsafat ini give us direction gitu ya. Kita mau ngapain nih sebetulnya? Apa sih sains? Apa sih manfaatnya buat saya? Kemana sih saya harus melangkah? Nah, itu menurut saya itu harus dijawab oleh filsafat tadi ya, atau cara berpikirnya filsafat. Nah, begitu juga dengan teknologi ya, apalagi kalau menurut saya untuk teknologi. Kalau sains, saya percaya sains itu bebas nilai ya. Kenapa? Karena kita kan mempelajari realita alam ya, jadi fenomenanya seperti ini ya kita sampaikan seperti ini. Tapi kalau teknologi kan beda kan. Teknologi itu kan nggak bisa bebas nilai. Ya. Ini at least menurut pendapat saya ya. Teknologi nggak bisa bebas nilai. Kenapa? Ya contohnya misalnya bom atom. Bom atom itu kan bentuk hasil dari teknologi yang didasari oleh capaian sains, terutama fisika, terkait karakteristik dari inti atom. Ya. Kemudian itu dijadikan landasan untuk membuat teknologi yang namanya bom atom. Nah, pertanyaannya, ini ketua Manhattan Project itu namanya Julius Robert Oppenheimer. Ya, itu konon, ini saya mau mendramatisir ini ya. Itu di akhir hayatnya itu ya hampir seperti setengah gila gitu ya. Kenapa? Karena dia memikirkan apa yang telah dia perbuat. Ketika sains yang dia dapat ditransformasi menjadi teknologi, itu menjadi teknologi yang destruktif, yang highly destruktif. Ya. Bahkan salah satu penyesalan Albert Einstein itu adalah dia menulis surat kepada Franklin Delano Roosevelt, ya, ke Franklin Delano Roosevelt yang mengatakan bahwa Anda harus mengembangkan ini teknologi baru, teknologi persenjataan baru. Nah, itu sebetulnya justru kalau menurut saya tadi benar ya Pak Luki. Itu kalau menurut saya mungkin ya nanti saya bisa bicarakan ya dengan koordinator mata kuliah. Mungkin seharusnya ada juga ini filsafat teknologi ya. Nah, sedangkan dengan seni ya, dengan seni ini karena kita ini manusia ini makhluk yang unik ya. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak bisa utarakan ya, kecuali dengan seni. Ya, misalnya ya gimana tuh saya nggak tahu. Ini saya nggak bisa jawab nih kalau filsafat seni ya. Karena saya kalau ngelihat lukisan aja saya sulit untuk tahu ini lukisan bagus atau enggak gitu ya. Lukisan yang nggak ada bentuk tiba-tiba disebut lukisan bagus. Nah, ini saya nggak bisa mengekstrak cara berpikirnya orang-orang seni ya, luar biasa mereka. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Pak Prof, mohon maaf nih kami tidak buka ininya layarnya. Ya nggak apa-apa Pak Budiono. Gini Pak Prof, gini ya. Indonesia ini
dalam posisi sekarang nih, kan pertanian tidak begitu maju ya, karena teknologinya yang kurang. Nah, mungkin, apakah juga sainsnya kurang juga? Ini kan harus ini bagaimana mendorongnya, karena bagaimanapun teknologi itu menciptakan values ya, dan Ya. lagi pula ini yang menjadi ini PR yang menjadi kekhawatiran kami juga begini Pak Prof. Ketika sains maju juga, kalau tanpa ada arahan tadi, bimbingan gitu, ini juga menjadi bersoal ya, seperti tadi destruktif gitu ya. Jadi, tapi kalau ada arahan yang baik gitu ya, mungkin filsafat karena ada bimbingan gitu ya, tidak mengandalkan rasionalisme atau jadi sehingga butuh bimbingan yang tadi etika gitu ya, arahan barangkali agama kalau saya mau mengatakan begitu ya. Nah, supaya Indonesia ini gimana ya, dari sisi pertanian kan ketinggalan gitu Pak dengan beberapa negara lain, padahal potensinya besar. Nah, ini gimana itu Pak dalam pandangan Bapak nih? Ya, balik lagi kalau menurut saya itu akhirnya ke political will ya. Oke. Ya, jadi ke political will. Nah, saya nggak bisa ambil contoh Indonesia, tapi saya pernah membaca report dari seorang rekayasawan BPPT yang dia kayaknya dikasih tugas untuk meneliti kenapa Korea maju. Nah, ya begitu. Oke, siap, Pak. Jadi di tahun 60-an, Korea itu lebih tertinggal dari kita, Pak. Nah, jadi kalau di foto-foto itu tuh bantaran Sungai Han itu lebih buruk daripada bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta. Oke. Ya. Oke. Nah, tapi kemudian itu lahir pemimpin Park Chung-hee kalau Bapak ingat ya. Dia seorang jenderal, Park Chung-hee. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu sesuatu yang sifatnya mungkin radikal. Ya, jadi dia mengatakan bahwa orang Korea ini harus pintar dulu, meskipun perutnya lapar. Ini kan sesuatu yang paradoks. Ya. Ya, sesuatu yang Nah, akhirnya jadilah dia ini mengekspor orang sebanyak-banyaknya ke Amerika, kemana gitu, disekolahkan. Ya. Ketika kembali, mereka ikut membangun. Ya, kemudian juga dipaksa itu antara industri dengan perguruan tinggi harus ada link and match. Oke. Orang-orang yang tinggal, nah ini saya nggak setuju sih. Ini kan kita ambil contoh Korea aja ya. Ya. Oke, mungkin karena tipikalnya orang Asia Timur ya. Ya. Jadi orang-orang yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung itu di bawah todongan senjata suruh keluar. Ya, jadi ada seperti ada tangan besinya di situ. Oke. Ya, nah itu satu ya, political will satu itu Korea contohnya. Contoh kedua adalah Cina. Ya. Nah, Cina setelah kepemimpinan Deng Xiaoping kan pernah mengatakan ya bahwa saya tidak peduli kucing yang ada di dalam karung itu kucing hitam atau kucing putih. Ya, selama dia bisa menangkap tikus. Iya, betul. Ya. Nah, saya nggak mau membahas lebih lanjut pahamnya Deng Xiaoping itu tadi, tapi saya mau meng-highlight Perdana Menterinya Zhu Rongji atau Jiang Zemin, di tahun 2002 itu membahas diwawancara oleh majalah Science, tahu Pak ya, jurnal Science ya. Nah, jurnal Science itu mewawancara Jiang Zemin, bertanya ada berapa orang Cina yang sekolah ke Amerika. Jadi Jiang Zemin saat itu menjawab ya roughly 300.000 orang setahun. Dan orang Cina kan terkenal. Nggak apa-apa sekamar bertiga berempat. Ya, beasiswa satu itu dipakai 3-4 orang nggak jadi masalah. Ya, jadi 300.000 orang, terus si jurnalis sains ini tanya lagi, dari 300.000 orang itu berapa yang kembali ke Cina? Nah, dia bilang paling 20%. Nah, terus ditanya lagi, apakah Anda nggak merasa rugi? Dia bilang tidak.
Kenapa? Karena yang 20% kembali ke Cina, kami persiapkan dia untuk membangun infrastruktur riset, untuk membangun SDM di dalam Cina, ya, yang pada akhirnya nanti akan menjadi daya tarik 80% untuk kembali ke Cina, untuk kembali ke Cina. Nah, itu saya baca artikelnya tahun 2002. Tahun 2010, ya, tahun 2010 itu ada seorang profesor perempuan, molecular biologist di Princeton, ya, di Princeton Amerika, itu ditawari pulang ke Cina, ya, dengan iming-iming apa? Anda akan mendapatkan fasilitas yang sama seperti di Amerika, fasilitas lab dan yang lain sebagainya, karena kami udah punya infrastruktur yang bagus, ya. Tapi kalau gaji pakai standar kami. Apa yang dilakukan si profesor tersebut? Ya, dia boyongan, ya, bedol lab. Pindah dari Princeton ke, saya lupa, Fudan University ke Shanghai Jiaotong. Ya. Nah, saya tuh melihat itu tadi, itu kan masuk dalam political will, ya. Nah, sekarang saya berharap ini di kita ini dengan berdirinya BRIN, ya, mudah-mudahan mindset seperti begitu akan tumbuh, ya, akan tumbuh ke arah sana, walaupun sekarang masih banyak yang meragukan, ya. Apakah BRIN ini akan efektif karena dia menjadi super body, ya, mulai dari dana, kebijakan, pengambilan keputusan itu ada di satu badan. Nah, ini kita melihat perkembangannya saja, ya. Tapi kalau menurut saya arahnya nanti mungkin ke arah sana. Ya, orang-orang yang sekarang diaspora yang apa itu balik kembali ke sini, sementara kita di Indonesia, Bapak Ibu yang lagi S3 itu sebetulnya adalah yang membangun infrastruktur riset di dalam negeri. Nah, satu lagi, mindset yang salah di kita, ya, bahwa mau tidak mau karena kondisi universitas itu seperti IPB misalnya masih dipaksa untuk fokus pada program sarjana. Ya, padahal kalau dilihat semua negara maju itu tulang punggungnya itu ada di pasca sarjana. Ya, ada di program S2, program S3. Saya bisa katakan bahwa mungkin 30%, 40% peraih hadiah Nobel, ya, itu mendapatkan fenomena yang dia temukan yang sehingga mengantarkan dia meraih hadiah Nobel itu saat dia PhD student. Saya bisa sebut Feynman, Dirac. Itu mereka kerjaan S3 mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, kita diciptakan nggak seperti itu? Nah, sekarang dalam kaitannya dengan pertanian. Nah, kalau menurut saya ini memang kita aneh, ya. Sebenarnya kita kalau mau disebut negara industri, maka bukan jadi industri seperti negara-negara maju, manufaktur dan yang lain sebagainya, bukan. Dan itulah yang menjadi keunikan kita. Karena kita kan the second largest biodiversity, ya, di muka bumi ini, kan. Nah, kalau itu kita memiliki political will ke arah sana, dan saya rasa sih kayaknya tanda-tanda itu sudah mulai ada, ya, sudah mulai mengarah ke arah sana. Kita nggak mungkin lah berkompetisi sama, jangankan sama negara, ya, sama perusahaan. Kita mau buat Tesla, mau buat mobil hybrid, mau buat mobil listrik seperti Tesla, mungkin nggak. Kalau saya kok ragu, ya. Jadi kita nggak usah berkompetisi di sana. Kita berkompetisi di kekuatan kita sendiri. Apa kekuatan kita? Biodiversitas. Ya. Nah, kalau kita sudah punya keunggulan di biodiversity tadi, ya yang lain kita kan jadi berdiri sama tinggi, ya. Oh, mereka punya kemajuan dalam hal teknologi kendaraan apa gitu semuanya. Kita punya nilai tambah, punya competitive value di bidang biodiversity. Nah, ini sekarang kan repot kalau misalnya ada paradigmanya seperti begini. Oh, di Malaysia itu ada alat DNA sequencing, kirim aja ke sana. Kita nggak usah punya alatnya. Toh lebih murah. Nah, ini paradigma yang salah menurut saya. Seharusnya
ya seperti IPB aja sampai sekarang kan nggak ada. Ya, nah gimana mau neliti daun, mau gimana mau neliti cangkang udang atau apa gitu kalau nggak punya tunneling electron microscope. Ya, jadi kalau menurut saya tadi kembali ini masalah mindset ya, mindset dari political will, karena ketika Cina berubah political will-nya ya kita lihat sekarang lah ya, mereka jadi the second superpower mungkin sekarang. Nah, perubahan political will, paradigma political will itu juga berlangsung di negara Eropa, di Amerika, di awal-awal dulu Jepang. Ya, bagaimana Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua, apa yang disensus pertama kali ini kan terkenal kan, Kaisar Hirohito itu langsung memerintahkan untuk mensensus berapa jumlah guru yang survive, yang selamat. Ya. Kenapa? Karena jumlah guru inilah yang nanti akan membawa Jepang mau ke arah mana. Mungkin itu Pak Budiono ya. Oke, ada yang lain mungkin? Mohon izin Pak Prof, 5 menit saya lagi, Pak Prof. silakan. Pak Ikram, siapa? Pak Ikram. Pak Ikram ya, mangga Pak Ikram. Ini Pak Prof, saya nggak terlalu paham dengan determinasi versus indeterminasi Pak. Ya. Ini kan dari klasik ke kuantum. Oke. Jadi ada free will-nya, manusia kan punya kemauan bebas untuk mengubah sesuatu. Ya. Nah, sehingga ada yang percaya bahwa banyak saintis yang percaya bahwa dengan menyelesaikan semuanya. Nah ini kan di Newton, mungkin kalau saya nggak salah, pada abad 18 Newton, tapi saya juga berpikir seperti ini Pak Prof. Di alam ini kan ada 3 subsistem. Jadi ada udara, daratan, dan lautan. Nah, saya banyak baca beberapa teoritis dan para filsuf ini jarang sekali membahas tentang holistiknya ketiga sistem alam ini. Nah, justru yang lebih banyak adalah para fisikawan yang lebih membahas tentang suatu teknologi. Tetapi interpretasi dari teknologi itu tidak bisa diterapkan terhadap 3 dimensi sistem alam ini, Pak Prof. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, universal dari kalimat Iqra, bacalah. Nah, Pak Prof sudah tadi sedikit menggambarkan tentang bagaimana peran seorang leader, pemimpin negara dalam merubah karakter manusia di negara tersebut, baik manusia itu sendiri maupun teknologinya. Nah, kita lihat bahwa saat ini banyak orang skeptis terhadap, khususnya Indonesia ya Pak, skeptis terhadap negara Cina. Bahkan kalau pemerintah bicara tentang Chinese, banyak yang tidak setuju. Tapi kalau kita melihat dari universal daripada kata, kemudian belajarlah ke negeri Cina, tirai bambu. Tentunya ini satu pembuktian bahwa seorang pemimpin itu mampu merubah karakter manusia dan akhirnya membawa suatu negara menuju pada kemajuan. Kemajuan dalam teknologi maupun kemajuan dalam lebih luas lagi. Nah, saya kira ini landasan berpikir kita. Tadi Pak Prof sudah menyampaikan bahwa mudah-mudahan BRIN, yang tentunya ini rohnya juga sampai sekarang belum jelas Pak Prof. Apakah ini nanti menjadi sebuah fenomena yang tadi Pak Prof sampaikan, bahwa teknologi itu adalah dilahirkan dari para ahli yang saat ini bisa saja bergabung di dalam unit BRIN. Tapi saya bukan tidak percaya
tapi dengan sistem yang leader yang menurut saya ini adalah sebuah fenomena. Kalau kita ingin kemajemukan kita itu bisa membuat suatu karakter manusia yang hebat, kemudian menjadi sebuah negara yang universal, yang maju dalam segala bidangnya. Nah, menurut Pak Prof, apakah determinasi dan indeterminasi ini merupakan atau perubahan dari klasik ke kuantum ini bisa mempercepat hal-hal seperti itu, Pak Prof? Ya, jadi pertama tadi ya yang mengenai land, sea, air itu tadi ya, udara, darat, dan laut ya. Jadi sebetulnya gini, Pak Ikram ya, saya harus buka rahasia ya, bahwa fisika itu nggak mampu untuk mencapai itu semua. Ya, fisika itu tidak mampu mencapai itu semua, sehingga dia harus mengikuti paham reduksionis tadi. Jadi fisika hanya sukses ketika dia berpikir reduksionis. Ketika dia harus dipaksa untuk berpikir holistik, itu mentok kaidah-kaidahnya. Ya, kaidah-kaidah fisika itu mentok ya. Orang nggak bisa berpikir lebih lanjut lagi. Oleh karena itulah tadi muncul complexity science, di mana fisikawan, biologiwan, kimiawan itu semua bersatu membentuk sebuah interdisiplin baru. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memahami tadi kaitan antara laut, darat, dan udara. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan apakah fisika ini bisa menjawab semua hal, nonsens itu. Ya, justru kalau saya selalu mengajarkan ke mahasiswa, kalau saya ngajar sistem kompleks, ngajar relativitas, saya selalu menyertakan di bagian belakang, no, I know that I knew nothing. Ya, sekarang kita tahu bahwa kita sebetulnya nggak tahu apa-apa. Ya, jadi memang Pak Ikram, holistisism ini adalah hal yang krusial di abad 21 ini. Ya, begitu kita bisa memahami apa itu sistem secara holistik, maka lucunya ya, tacit knowledge ya atau local wisdom kita itu yang diam-diam meskipun tidak terstruktur, mereka bisa bisa memahami alam secara holistik. Ya. Itu yang makanya kebetulan saya ini di sini juga tadi ada Bu Melanie, mudah-mudahan beliau masih ada ya. Kami ini tergabung di Center for Sustainability and Transdisciplinary Center for Transdisciplinary and Sustainability Science ya. Nah, salah satu misi dari CTSS ini adalah kita pengen belajar justru ya. Kita ingin belajar dari mereka yang menurut kita ini unstructured, tapi ternyata kok holistik mereka berpikirnya. Ya. Nah, ini memang ini center ini agak aneh nih. Ya, karena isinya saya dari fisika teori, Bu Melanie dari sosiologi. Ya, ini kita ketemu, kita berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan langkah. Kenapa? Karena saya dari sisi fisika saya paham fisika itu sangat terbatas ya. Kemudian juga mungkin dari sisi sosiologi mungkin nggak akhirnya mau nggak mau mungkin hanya tahu kulitnya gitu ya. Hanya mampu mendeskripsikan masyarakat seperti begini, sifatnya ini seperti begini sudah. Tapi tanpa tahu underlying insight-nya itu seperti apa. Nah, kami ini mencoba membangun ya satu sintesis baru di mana kita tuh punya kemampuan tadi melihat hubungan antara darat, laut, udara, manusia di atasnya seperti apa. Dan ini kalau menurut saya adalah satu struktur keilmuan baru yang harus diusung IPB ke depan. Ya. Mudah nggak? Kalau saya sih nggak kebayang ya. Cuman ya kalau kata Kennedy ke bulan itu nggak mungkin butuh 1000 langkah. Ya mari kita mulai langkah itu hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita sampai. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua yang Pak Ikram sampaikan tadi mengenai BRIN. Nah, kalau saya selalu berusaha untuk positive thinking dulu ya Pak ya.
Ya, walaupun kemarin saya baca ada Ehsan Masud itu jurnalisnya Nature itu menyampaikan pesimisme ya dalam tajuknya dia, editorial Nature ini masuk ke editorial Nature ya. Dia mengatakan bahwa BRIN ini harus meraih kepercayaan orang. Ya. Karena ini kan memang radikal ya, radikal. Perubahan ini kan radikal. Ya bayangkan LIPI, BPPT, Batan itu semua dilebur, 8 itu dilebur ke dalam BRIN. Ya. Tapi kalau menurut saya kita tetap harus positif thinking ya. Kenapa? Karena ya positif thinking itulah yang nanti mungkin bisa menghindarkan kita dari keterpurukan ya. Kalau harapan itu sudah hilang, semangat itu udah hilang ya, people vanish mungkin ya, people perish. Nggak ada lagi orang ya, kalau nggak ada semangat, pesimis, nggak ada semangat apa gitu. Jadi kalau saya sih masih tetap, dan juga saya pikir semangat dari BRIN ini juga baik ya, benar. Nah, tapi memang segala sesuatu butuh adaptasi. Ya, jadi kalau kata Einstein, banyak yang mengatakan begini, banyak orang yang menghendaki perubahan, tapi sedikit yang mau terlibat di dalamnya. Jadi kita di Pascasarjana IPB, saya sebagai mahasiswa, ya mari kita mainkan peranan kita masing-masing ya. Karena apa? Karena menurut saya maju mundurnya Indonesia dalam bidang penguasaan sains dan teknologi itu sejatinya ada di Pascasarjana. Ya, ini saya nggak akan bilang nggak berlebihan ya kalau saya katakan seperti itu. Dan ini sayangnya memang tidak menjadi fokus yang priority ya. Pak Ikram kalau datang ke Caltech ya, California Institute of Technology, itu jumlah mahasiswa S1-nya hanya sedikit, Pak. Ya, mereka student body-nya itu lebih besar di Pascasarjana. Ya, jadi ya kenapa? Karena dan Caltech ya itu gudangnya Nobel Prize winner. Ya, Caltech, Harvard, Stanford itu student body untuk pascasarjananya. Kenapa? Karena esensi dari kemajuan itu ya adanya sebetulnya berawal dari kelas-kelas di pascasarjana ya. Ya saya bisa merasakan tadi kegalauannya Pak Ikram karena saya juga galau juga sebetulnya ya melihat arah perkembangan ya, tapi itu menurut saya kurang beralasan gitu ya. Yang cukup beralasan kalau menurut saya kita tetap positive thinking dan mari kita mengambil peran apa yang bisa kita lakukan ya. Dan saya rasa salah satu maksud dari kuliah ini juga tadi ya, filsafat ini memberikan direction. Sebetulnya saya tadi ketika Bapak nyebut Ibu Bapak tadi ada yang menyebut tentang biodiversitas kita, bahwa kita ini masih tertinggal. Itu menurut saya sudah suatu modal ya. Modal bahwa kita recognize diri kita dulu. Ya, kita merecognize diri kita dulu, di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita. Nah, baru setelah itu kita melangkah. Ini saya jadi teringat ya, dulu ketika saya tahun 2003, ketika lagi di Belanda, ketemu dengan guru besar matematik di sana. Saat itu kebetulan ada mahasiswa Indonesia yang menang kompetisi matematik di Brussels. Ya. Nah, saya langsung membanggakan ke dia, ini lihat nih orang Indonesia ada yang menang kompetisi matematik di Brussels. Apa jawabnya dia? Saya nggak duga-duga dia jawab, loh kamu mau bilang apa? Kamu mau bilang bangsa kamu pintar? Saya kan kaget gitu ya.
Kamu nggak perlu bilang seperti itu. Saya banyak beberapa PhD student saya ini pinter-pinter. Orang Indonesia pinter-pinter. Ya, jadi nggak perlu kamu utarakan bahwa ini loh ada orang Indonesia yang pinter. Ya. Dia bilang bahwa kesalahan dari kamu itu adalah misorientasi. Mau kemana sebetulnya kamu? Ya, terus saya tanya lagi sama dia karena dia sering bolak-balik ke Indonesia ya. Jadi kalau menurut Anda apa yang aneh dari Indonesia? Nah, dia bilang, nah ini pertanyaan yang bagus, saya tanya. Yang aneh dari Indonesia ada 3, katanya. Yang pertama, pendidikan dan kesehatan bukan tanggung jawab negara. Ya, padahal itu adalah 2 modal. 2 modal yang kalau diberikan orang bisa survive. Dia pinter dan dia sehat. Bisa survive kan? Dan negara kan butuh orang yang bisa survive supaya tanggungannya itu rendah. Ya, sama seperti Angela Merkel. Ini lagi beredar di viral ya. Tanya, kenapa Jerman mengeluarkan dana yang besar untuk pendidikan? Ya dia bilang, karena kebodohan jauh lebih besar lagi. Ya, itu satu, kata dia yang aneh. Yang kedua, Indonesia ini adalah negara dengan garis pantai terbesar ketiga. Ya, setelah Kanada, Amerika kalau nggak salah ya. Kanada, Amerika, terus Indonesia garis pantainya. Nah, dia bilang, ini menurut perspektif dia ya, saya heran, kenapa angkatan daratnya lebih kuat dari angkatan laut? Ya, padahal kan kalau mau menyongsong musuh bukannya di darat kan? Kita mengintercept di ini ya, itu pandangan dia. Nah, yang ketiga yang paling menarik. Dia bilang, di Belanda, petani itu punya bargaining position. Ya, punya political bargaining position. Di Indonesia, dia bilang buren ya, dia sebutnya buren waktu itu. Petani di Indonesia ini kok miskin? Nah, ini dia bilang, ini 3 anomali yang ada di Indonesia menurut pengamatan dia. Nah, lama-lama saya berpikir, kok ada benarnya juga ya. Nah, kita kan fokus ke yang ketiga kan? Ya, kita fokus ketiga. Ya, orientasi kita mau kemana nih sebetulnya? Kalau buat saya pribadi, cocoknya kita menjadi negara agroindustri, tapi bukan menjadi negara agroindustri yang mengeksploitasi alam secara membabi buta. Ya, kita ini banyak kekayaan local knowledge yang ada di kita. Nah, saya pernah kritik siapa waktu itu ya. Jadi ngasih penyuluhan. Oh di ini saya pernah ikut KKN, ya KKN tematik mahasiswa di Luwiliang ke atas sana. Ya itu katanya dulu situs kerajaan apa gitu ya di sana ya. Jadi waktu itu ketemu orang di sana, dia bilang gini, saya tanya ada nggak penyuluhan apa gitu tentang cara bertani yang benar di sini? Ada Pak katanya, tapi nggak pernah jalan. Ya kenapa? Karena si penyuluhnya datang, ya, terus dia mengimpor pengetahuan, dia bilang cara bertanam yang benar begini. Petaninya jongkok di pinggir sawah. Perhatikan aja. Oh, begitu. Oh iya. Begitu pas dia pulang dia kembali bercocok tanam cara mereka. Nah, kami di CTSS membalik paradigmanya, jangan seperti begitu. Peneliti datang ke sawah, ya. Lihat bagaimana cara dia. Pelajari. Ya, buat dia menjadi struktur. Ya. Nah, baru setelah itu menurut saya bisa kita mengangkat ya ini masih hipotesa ya, perlu dibuktikan lagi. Ini kan kita kadang-kadang merasa lebih tahu daripada para petani. Ya, padahal sejatinya mereka nggak bisa menstrukturkan pengetahuan mereka. Nah, kita sebagai akademisi di dunia akademi itu menurut saya tugas kita lah mencoba untuk menstrukturkan pengetahuan mereka. Kan dulu siapa ya? Saya mungkin ada yang kenal sama Pak Hajrial Nur ya. Ya, beliau itu pernah bilang bahwa saya ingat beliau yang ngomongnya. Suku Dayak
itu punya 60 varietas padi yang bisa tumbuh di lahan gambut katanya kalau nggak salah. Ya, apakah mereka pakai ilmu genetik atau pakai apa kan nggak tahu ya. Nah, itu jadi tadi ya, kalau buat di kita ini di luar kita ini, di luar IPB ini berserakan yang namanya tadi tacit knowledge ya, local knowledge. Nah, pertanyaannya, kita punya keberanian nggak untuk turun untuk mempelajari itu semua, untuk belajar dari mereka. Jangan kita ngajarin, kita belajar dari mereka. Nah, itulah tadi. Nanti di di pertemuan dengan saya nanti saya akan bahas mengenai transdisciplinarity sebagai satu approach baru ya, sebagai satu approach baru. Intinya seperti beginilah. Akademisi, peneliti yang biasa bergelut dengan keilmuan, yang dia menstrukturkan ilmu, pengetahuan dan yang lain sebagainya, sekarang harus menurunkan levelnya. Ya, kita harus berani untuk berinteraksi dengan tadi petani, nelayan, ya, untuk memahami cara berpikir mereka. Kita jangan memaksakan apa yang menurut kita benar kita sampaikan ke mereka. Itu bukan, that's not the way it works ya. Bukan begitu cara kerjanya. Ya mungkin diskusi seperti ini nanti di pertemuan berikutnya tentang complexity and sustainability. Dan saya pikir SPL apa sih SPL? Kalau PSL kan pesisir program studi lingkungan ya. Kalau SPL apa? Mohon maaf. Pesisir laut, Pak, Prof. Oh, program studi pesisir laut. Pesisir dan laut. Iya. Ya, itu juga kompleks itu kan. Kompleksnya apa pesisir? Itu kan transisi antara laut dengan darat. Ya, kalau di fisika itu segala sesuatu yang sifatnya transisional itu rumit. Ya, belum lagi orangnya, belum lagi apa. Ya nanti sama Bu Melani ini lebih menarik ya. Karena buat saya sosiologi itu lebih rumit daripada fisika. Kalau fisika saya belajar elektron nggak punya mind, nggak punya soul, nggak punya pikiran, nggak punya kemauan. Ya, pokoknya dia tunduk sama hukum udah. Tapi kalau sosial, ya nanti kita tunggu tanggal mainnya Bu Melani. Mungkin Bu Melani ada mau nyampaikan sesuatu? Mangga Bu. Cukup Prof, ini mengingat waktu juga sepertinya tidak salah para teman-teman ini masih punya kuliah lagi. Saya nggak tahu bagaimana membayangkan teman-teman masih akan kuliah lagi. Oke, mohon maaf. Iya, untung diingatkan. Ya mungkin nanti kita lanjutkan Ibu Bapak ya di sesi berikutnya. Kalau misalnya boleh saya memberikan tugas kepada Ibu Bapak, ya, saya minta tolong supaya dipelajari transformasi apa yang terjadi dalam disiplin keilmuan yang Ibu Bapak geluti ya. Kalau saya tadi kan saya sudah tunjukkan kan di fisika ya. Ya, ada perubahan paradigma karena adanya krisis. Nah, kalau di dalam program studi Ibu Bapak masing-masing itu kira-kira transformasi macam apa yang terjadi. Ya mungkin kita sudahi dulu karena mungkin Ibu Bapak harus lanjut lagi. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin live ya. Makasih Bu Melani sudah hadir. Thank you. Terima kasih. Absennya Prof. Oh my God, when I'm walking like a worm,